Tahun 1997 merupakan tahun yang cukup kelam bagi kota Kobe. Di tahun inilah, terjadi Kobe Child Murders, salah satu kasus pembunuhan tersadis di Jepang. Di mana si pembunuh memenggal kepala korbannya yang baru berusia 11 tahun di depan sebuah sekolah SMP di Kobe dan berlari kegirangan. Awal mula kasus pembunuhan, sama seperti namanya Kobe Child Murders terjadi di Kobe, Jepang pada tanggal 16 Maret dan tanggal 27 Mei tahun 1997. Saat itu kedua korbannya, Ayaka Yamashita berusia 10 tahun dan Jun Hase berusia 11 tahun, dibunuh oleh anak laki-laki berusia 14 tahun yang dilaporkan oleh sebuah media Jepang bernama Shinichiro Azuma, dengan nama samaran Seito Sakakibara. Dilansir dari Morbidology, sebelum membunuh kedua korban, pada tanggal 10 Maret tahun 1997, pelaku sempat menyerang sekelompok anak perempuan dengan sebuah palu di Kobe, untungnya mereka selamat. Namun nasib tidak beruntung bagi Ayaka Yamashita yang diserang oleh seseorang dengan sebuah kapak dan pisau yang berujung dengan kematian Yamashita. Beberapa jam berselang, seorang anak perempuan berusia 9 tahun diserang dan menderita beberapa luka tusukan, untungnya ia dapat segera dilarikan ke rumah sakit dan berhasil selamat. Di waktu yang sama, puluhan hewan mati, bahkan beberapa di antaranya dimutilasi. Pembunuhan kedua terjadi pada tanggal 27 Mei tahun 1997, di mana kepala Jun Hase, seorang murid berkebutuhan khusus di SD Tainoata ditemukan di depan gerbang sekolah 1 jam sebelum murid-murid tiba. Hase dipenggal dengan sebuah gergaji dan dimutilasi sebelum kepalanya ditinggalkan di depan sekolah untuk menjadi tontonan para murid. Di saat yang sama, sebuah catatan dengan tinta merah ditemukan di mulut Hase dengan sang pembunuh menyebut dirinya Sakakibara. Tulisan tersebut berbunyi, "Ini hanyalah awal dari permainan. Coba hentikan aku kalau bisa, hei polisi bodoh. Aku sangat ingin melihat orang-orang mati, benar-benar mendebarkan rasanya. Penghakiman berdarah dibutuhkan untuk kehidupanku yang pahit." Sebuah surat ancaman dengan 6 karakter kanji yang dapat dibaca Sakakibara Seito, sebagai nama pengirim alias pembunuh pun dikirimkan ke koran Kobe Shimbun pada tanggal 6 Juni tahun 1997. Dalam surat tersebut, ia menyebut bahwa membunuh adalah caranya untuk protes terhadap sistem edukasi Jepang. Dalam melakukan pemberitaan tersebut, media Jepang tak sengaja menuliskan nama Sakakibara menjadi Onibara, atau yang artinya mawar setan. Melihat hal ini, Sakakibara rupanya tidak senang. Ia lalu kembali mengancam akan membunuh 3 sayuran, sebutannya untuk manusia berkebutuhan khusus, lagi jika media salah menuliskan namanya untuk kedua kalinya. Pencarian Sakakibara pun terus dilakukan polisi hingga akhirnya seorang anak SMP berusia 14 tahun ditahan atas tuduhan pembunuhan Hase pada tanggal 28 Juni. Karena saat itu pelaku masih di bawah umur, pihak berwenang dan media Jepang menyebutnya sebagai tersangka anak A. Tak lama setelah ditahan, tersangka anak A itu mengakui bahwa ia juga membunuh Ayaka Yamashita dan menyerang 3 gadis lain di hari yang sama. Bahkan, setelah penyerangan pada tanggal 16 Maret ia menulis tulisan yang mencengangkan dalam buku hariannya. "Aku melakukan suatu eksperimen suci hari ini untuk membuktikan seberapa rapuh jiwa manusia. Aku menghantamkan palu itu saat anak perempuan itu berbalik menghadapku. Sepertinya aku memukulnya beberapa kali, namun aku terlalu bahagia untuk mengingatnya." Tersangka anak A, atau Sakakibara ini pun dipenjara hingga akhirnya dibebaskan pada tanggal 1 Januari tahun 2005, di usianya yang menginjak 22 tahun. Setelah dibebaskan, ia menulis surat permintaan maaf kepada orang tua para korban. Isi surat tersebut tidak pernah terbongkar sampai sekarang. Pada 2015, Seito Sakakibara atau tersangka anak A, sang pembunuh kasus Kobe Child Murders, merilis sebuah buku autobiografi kontroversial yang berisi penyesalannya terhadap aksinya di Kobe pada tahun 1997 silam. Buku tersebut menjadi kontroversi karena memuat perasaannya saat membunuh korban. "Biarkan aku mengakui sesuatu, menurutku, pemandangan saat itu, saat membunuh Hase, sangat indah. Aku merasa aku lahir hanya untuk melihat keindahan yang ada di depan mataku. Aku sangat bahagia, aku pikir aku akan mati," tulis Sakakibara. Itulah sekilas tentang Kobe Child Murders,
salah satu kasus pembunuhan tersadis dalam sejarah Jepang.